Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Alat Barbershop. Dan kali ini saya ingin mereview sebuah peralatan barbershop berupa kursi barbershop. Nah, kursi barbershop kali ini yang saya ingin review adalah tipenya kursi barber Fitronic Hawaii HY31307D. Jadi di belakang itu ada huruf D, itu ada pendekan dari diamond. Jadi menunjukkan bahwa kursi barber ini di jok maupun sandarannya itu dijahit melintang seperti jajaran meja, atau dalam bahasa Inggrisnya membentuk diamond gini. Makanya belakangnya dia ada diamondnya. Oke, kursi barber ini adalah sebenarnya adalah modifikasi dari kursi barber Fitronic Hawaii HY31307 yang mula-mula dan yang best seller ya juga termasuk. Nah, sebagai modifikasi dari itu, karena itu sudah puluhan tahun ya, dan sejak sekitar 2000 tahun lalu lah, 11 tahun lalu itu saya udah jual saya 31307, dan sekarang kalau sekitar 5 tahun terakhir muncul modifikasinya yang pakai D ya, diamond seperti ini. Oke, kalau kita ukur dimensi dari barang ini ya, kita ukur dulu ya panjangnya. Kalau keadaan normal, panjang dari kursi barber ini dari belakangnya, dari belakang ini di base nya sampai sini itu 105 cm. Jadi panjangnya 105 cm dalam keadaan normal. Lebarnya dari ujung armrest atau sandaran lengan dari kanan ke kiri, lebarnya itu 71 cm. Tapi lebar dari dudukannya aja itu ada 51 cm ya. Kemudian tingginya ya, tinggi dari lantai sampai dengan jok dudukannya dalam keadaan normal dalam keadaan normal tingginya tingginya 56 cm ya. Jadi dari lantai sampai dengan joknya 56 cm. Tapi kalau kita ukur tingginya dari lantai sampai dengan armrestnya atau sandaran lengannya itu 74 cm. Kemudian tingginya dari lantai sampai dengan sandaran paling tinggi, sandarannya ya, sandaran itu 96 cm. Ini dia ukurannya. Kemudian lebar sandarannya kalau mau tahu juga, dari yang paling sempit, paling bawah ya, itu 48 cm, bagian terjauh 56 cm. Nah, kalau kita mau ukur panjang dari kursi barber ini pada saat sandarannya direbahkan seperti ini, untuk merebahkan sandaran itu tuasnya ini kita dorong ke depan seperti ini, lalu sandarannya kita dorong ke belakang. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita mau ukur buat hati dari ujung sana, dari ujung kakinya ya. Oke, kakinya seperti itu. Begini panjangnya 145 cm. Ini panjang terjauh ya. Jadi 145 cm terjauhnya. Dan sandaran ini bisa diatur ketinggiannya. Jadi kalau cara mengaturnya ya tinggal mendorong ke depan sedikit demi sedikit dari tuasnya ini, tuas mengatur ketinggian sandaran seperti ini. Nah, seperti itu. Kita bisa atur ini lagi sesuai dengan ketinggian yang diinginkan sampai dengan normal. Dan saya mau tunjukkan satu lagi. Kadang-kadang ada customer saya yang nanya, ini kok nggak rapi ya, pengerjaan kursi barber ini nggak rapi, kok ada
ada kulit yang lebih seperti ini ya, kayaknya jelek banget katanya. Jadi sebenarnya ini bukan nggak rapinya, memang dari pabriknya dibuat seperti ini. Jadi kita nggak nambah-nambah karena barang ini barang impor dan kita tidak apa-apakan lagi, itu tinggal jual aja. Jadi memang dari pabriknya itu dilebihkan seperti ini. Kayaknya sih kalau saya lihat ini adalah penyambung antara jok dudukan dengan sandaran, jadi supaya tidak ada celah gitu ya. Kelihatan kalau dari atas tidak ada celah dari antara jok dudukan dengan sandaran. Dan ini juga bisa pada saat seperti kalau penggunaannya biasanya orang kalau kepanjangan itu bisa dilipat seperti ini, dilipat jadi dua, lalu dijepit seperti ini. Nah, jadi enggak sebenarnya sih kulit lebih itu kalau digunakan kursinya ya ini nggak kelihatan gitu, jadi ya nggak mengganggu fungsinya juga sih. Nah, kalau dibuka seperti ini baru kelihatan, tapi nggak mengganggu fungsi lah. Kemudian kursi barbar ini untuk menaikkan atau menurunkan ya. Tadi kan menaikkan menurunkan sandaran seperti ini, dorong ke depan. Nah, kalau Anda kadang-kadang orang nggak tahu, baik customer maupun yang punya mungkin awalnya ya, yang maksudnya tukang barberman-nya atau tukang pangkasnya, mereka kadang ada menarik ke belakang, memaksa gitu ya. Dia nggak tahu kalau ini harus didorong ke depan. Nah, pernah kejadian customer saya, dia paksa dorong sampai ke belakang, akhirnya patah. Akhirnya tuas ini patah di sini karena dipaksa. Jadi karena nggak mungkin bisa ke belakang, jadi harusnya bisa ke depan. Nah, itu pada saat dia tarik dengan keras, patah di sininya, akhirnya harus dilas gitu. Jadinya saya beritahukan di sini bahwa ini harus didorong ke depan ya, untuk menurunkan ini. Nah, kemudian untuk menaikkan atau menurunkan jok dari kursi ini, caranya itu adalah dengan menginjak tuas hidrolik yang ada di bawah ini. Tuas ini berbentuk huruf U yang di tengahnya ada dilapis dengan karet. Karet fungsinya adalah untuk diinjak supaya nggak sakit kaki ya, jadi supaya gampang menginjaknya. Jadi caranya menginjak sedikit demi sedikit aja seperti ini, setengahnya jangan sampai ke bawah. Lalu hidroliknya itu akan naik. Hidroliknya ada di sini, batang hidroliknya ya. Kita pompa ke atas dengan kaki ini, setengah aja. Terus, nah ini kalau nggak bergerak lagi artinya sudah pada posisi paling tinggi. Nah, sekarang kita ukur pada posisi paling tinggi ini, tinggi sandaran tinggi jok dudukan itu 68 cm, 68 cm ya, dari lantai sama dengan dudukannya ini joknya 68 cm. Kemudian dari lantai sampai dengan sandaran tangan itu 86 cm. Dan dari lantai sampai dengan ujung sandaran paling atas itu 108 cm. Kemudian satu lagi bagiannya yaitu adalah sandaran kepala ya. Sekarang coba kita turunkan. Nah, kalau dinaikkan tadi diinjak setengah, tapi kalau ini kita turunkan. Jadi kalau kita ingin menurunkan hidrolik dari kursi ini, caranya tuas hidroliknya kita tinggal injak full ke bawah sampai habis. Nah, lalu kursinya secara otomatis akan turun. Nah, seperti pada posisi normal. Kemudian selanjutnya adalah saya ingin menjelaskan mengenai headrest atau katakan kawalan atau sandaran kepala. Jadi ini headrest ini bisa diatur juga ketinggiannya dengan cara saya putar dulu ya. Dengan cara menekan tombol yang ada di belakangnya ini. Jadi kita tekan sedikit misalnya, lalu ini kita angkat, tarik. Nah, posisi seperti itu pertama. Kedua lagi bisa. Nah, dua. Pada posisi banyak sih posisi berapa? Ya. Lalu ini juga kita bisa lepaskan. Jadi kalau kita lihat di sini posisi ketinggiannya itu diatur bisa dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 posisi ya. Kita masukkan lagi, kita pencet lagi, lalu kita dorong lagi ke bawah seperti itu. Jadi ini bisa kita atur ketinggian juga ya, sesuai dengan yang diinginkan. Oke, kemudian ornamen di belakangnya itu ada jahitan
horizontal seperti ini, yang kiri selebar sekitar 8 cm ya. Kita mengikuti lebar dari metal yang ini, yang pengaturan sandaran leher ini, tatakan kepala ya. Kemudian kursi barbar ini ya, bagian joknya, jadi di dalamnya itu ada menggunakan busa atau spons tebal. Kalau kita ukur ya, tebalnya sekitar, termasuk jok kulitnya yaitu 12 cm, dan jok kulitnya ini adalah jok kulit sintetis seperti biasa, dan dijahit melintang berbentuk jajaran ganjang atau diamond. Lalu tatakan kaki atau armrestnya itu pada bagian belakang betis ya, seperti ini ada tatakan juga, joknya juga seperti ini, spons dan kulitnya. Kemudian pada tatakan kakinya atau armrest foot stepnya ini terbuat dari besi ya, plat besi ya, tebal ya, warna hitam. Dan kalau saya ukur lebarnya 33 cm dan panjang belakangnya, dari panjangnya 28 cm. Terus tingginya dalam keadaan normal ya, dulu tingginya dari lantai footstepnya ini 21 cm, dan pada bagian bawah dari footstep ini itu ada besi penunjang dua kanan kiri, dan di bawahnya ada semacam tapakan dan ini aluminium, dan di bawahnya itu ada semacam plastik. Gunanya adalah untuk menopang kursi pada saat dinaiki oleh customer ya, atau orang dari depan misalnya ya, supaya dia nggak jomplang ke depan. Kalau tidak ada itu, kursi ini akan jomplang dengan minimal mungkin sekitar 60 kg orang naik ke sini, itu akan jomplang ke depan. Tapi kalau kita ada pijakan seperti itu nggak bakal jomplang ke depan. Jadi sebenarnya cara menaiki kursi barbar ini tidak boleh langsung dari sini, tapi yang benar adalah naik seperti ini di kanan kiri, pantat dulu diturunin, baru naik seperti ini. Jadi nggak boleh naik dari sini, yang benar seperti ini, jadi supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kemudian dari jok kulit maupun di joknya maupun sandarannya itu enggak semuanya dijahit diamond ya, tetapi di kanan kirinya ada masih disisakan kurang lebih sekitar 16 cm dikali 27 cm, jadi 16 kali 27 cm ini seperti ini. Kanan kiri yang masih polos ya, seperti ini. Nah di sini juga di bagian sandaran juga seperti ini. Gitu. Kemudian di armrestnya ya, armrestnya itu atau tatakan lengannya ini sebenarnya ini ada dalamnya ini kayu yang dilapisi dengan spons dan kulit. Kemudian di bagian ujungnya itu diberi besi stainless sepanjang 14 cm ya, kanan kiri. Tapi pada bagian kanan itu diberi ash tray atau tempat abu rokok ya. Jadi tempat abu rokok yang jadi di barbershop yang mengizinkan orang merokok itu disediakan ashtray atau tempat abu rokok seperti itu. Tetapi pada kenyataannya di barbershop di Indonesia maupun di seluruh dunia itu biasanya sudah menggunakan asli dan tidak memperkenankan customer-nya merokok pada saat dipotong rambut. Jadi pada sana ini adalah jadi biasa aja, jarang digunakan. Kemudian besi-besinya ini besi ya, plat besi tebal ini di chrome ini sama pada bagian ini juga, bawahnya juga. Cuma ini dicat hitam yang bagian bawah, dan pada rangkanya itu dicat chrome. Kemudian hari ini tuas pengatur hidrolis sandaran itu berbentuk huruf L, dan di ujungnya diberi lapisan karet
plastik warna hitam dengan panjang 8 cm dan bagus buat apa, cukup buat digenggam seperti ini ya. Dan untuk pengaturan hidroliknya, hidrolik sandaran itu menggunakan piston seperti ini. Menggunakan piston atau seperti ini atau hidrolik ya, kecil. Jadi sebenarnya piston ini. Jadi untuk mengatur sandaran antara jok dengan sandaran itu digunakan piston supaya dia bisa ini jauh seperti ini. Kemudian pada bagian bawahnya ini ada tutup atau dop hidroliknya ya. Sebenarnya ini adalah plastik tebal yang dicap krom dan dia melindungi hidroliknya, batang hidroliknya ini dia di bawah seperti ini sekitar besar sekali dan supaya terlihat indah gitu ya, jadi tidak kelihatan batang hidroliknya karena batang hidrolik itu terbuat dari besi biasa ya kalau salah, jadi warnanya agak buram, jadi kalau supaya indah jadi dikasih dop warna krom seperti ini. Dan pada bagian belakangnya ini ada tuas injakan hidroliknya yang berbentuk huruf U dan diikat warna hitam dan supaya gampang diinjak ya. Jadi gunanya adalah untuk menaikkan atau menurunkan hidrolik kursi ini. Dan pada bagian alas atau base-nya ini terbuat dari plat besi yang sangat tebal ya. Kemudian di kromnya ya, dan di sekelilingnya itu diberi karetnya tebalnya 4 cm ya, karet tebal 4 cm mengelilingi base atau dasar dari kursi barbar ini. Gunanya adalah supaya kursi barbar ini tidak mudah bergeser ke sana kemari karena karet itu tidak mudah menyebabkan tidak mudah kursi ini tidak mudah digeser ke sana kemari. Kemudian diameter dari base ini atau alat dari kursi barbar ini kalau saya ukur diameternya ada 69 cm ya. Jadi cukup lebar dan ini adalah diameter kursi barbar yang standar ya, yang terlebar gitu ya. Setahu saya belum ada yang lebih lebar dari ini, ada yang lebih kecil banyak. Kemudian kursi di footrestnya itu seperti ini ya, lebarnya sekitar 4 cm juga tebalnya. Dan untuk cara pengaturan supaya pada saat kursi barbar ini digunakan itu biasanya si barberman atau stylist itu tidak mau kursi ini diputar-putar oleh customer. Biasanya ada customer dan biasanya adalah anak-anak ya, biasa memutar-mutar kursi pada saat dia dipotong atau dicukur rambutnya. Itu biasanya tidak diinginkan oleh si barberman atau stylist. Jadi biasanya kursi ini dikunci. Cara menguncinya adalah ini, tuas hidrolik yang ada di bawah ini kita angkat ke atas. Secara kencang. Nah, dengan demikian maka kursi ini akan mengunci, tidak bisa digerakkan kanan dan kiri seperti ini ya. Nah, itu nggak bisa. Tapi kalau setelah itu kalau kita mau buka lagi kuncian dan kita tarik lagi ke bawah, letakkan ya, nah seperti itu, maka dia akan kembali bisa diputar lagi. Nah seperti ini.
Ya. Oke teman-teman, begitu aja review kali ini tentang kursi barbar Vitronic Hawaii HY1313D. Dan semoga review ini membantu teman-teman bagi yang ingin membeli kursi barbar bisa mempertimbangkan untuk membeli kursi barbar tipe ini. Jadi lumayan ini ya, termasuk kursi barbar yang harganya menengah ya, jadi nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli kursi barbar ini silahkan menghubungi nomor WA yang ada di pojok kiri atas video ini atau nomor WA yang ada di dalam deskripsi video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan untuk mendapatkan informasi terbaru tentang perawatan dan pengetahuan barbershop yang akan kami posting di channel ini. Oke, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.